Dunia pesantren dibuat geger dengan aksi bejat Asyhari alias AS, 51 tahun, oknum kiai sekaligus pengasuh pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati. AS diduga telah mencabuli puluhan santriwati dengan modus pijat hingga bujuk rayuan maut. AS yang sudah ditetapkan tersangka kasus pencabulan santriwati ditangkap di persembunyiannya daerah Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis 7 Mei 2026. Asyhari sebelumnya masuk daftar pencarian orang atau DPO karena menjadi buron setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di pesantren yang diasuhnya. Kapolres Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan, selama pelariannya sejak 4 Mei 2026, Asyhari disebut berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. AS sempat kabur ke wilayah Bogor, Jakarta, hingga kota Solo. Aksi pencabulan itu dilakukan tersangka AS sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Hasil penyelidikan sementara, tersangka diketahui sudah melakukan aksi pencabulan terhadap korban FA sebanyak 10 kali di lokasi berbeda. Kapolres mengatakan modus pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dibicat masuk ke kamar korban. Jaka menerangkan, di dalam kamar tersebut AS kemudian meminta korban untuk membuka baju. Setelahnya AS melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban. Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Alamat tadi yang kami sebutkan, adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Salah satu ayah korban, MAH, mengaku mendapatkan tekanan dan intimidasi agar menghentikan proses hukum terhadap tersangka Asyhari. MAH mengungkapkan bahwa dirinya sudah 3 kali didatangi oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan atau ormas tertentu. Oknum tersebut diduga kuat merupakan suruhan tersangka AS untuk mendesak MAH mencabut laporan polisi. Kasus dugaan pencabulan yang menyeret oknum kiai ini sebelumnya menjadi perhatian publik karena jumlah korban disebut mencapai puluhan santriwati. Perkara tersebut juga memicu gelombang reaksi dari masyarakat hingga organisasi keagamaan di Kabupaten Pati yang mendesak aparat kepolisian bertindak tegas. Ketua PCNU Pati, Ki Haji Yusuf Hashim menegaskan pihaknya sudah melakukan konsolidasi internal bersama Badan Otonom NU untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Dia menilai tindakan yang diduga dilakukan oknum kiai tersebut sangat memalukan dan mencoreng nama baik warga Nahdlatul Ulama. Selain meminta proses hukum dipercepat, PCNU Pati juga memikirkan nasib para santri yang masih berada di pesantren tersebut setelah aktivitas pondok dihentikan sementara oleh Kementerian Agama. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun ikut turun tangan dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati. Hotman secara terbuka mengundang para korban untuk datang ke Jakarta memberikan suaranya atau membuka apa yang telah mereka alami. Hotman menyatakan siap menanggung biaya perjalanan para korban yang berani bersuara dan datang ke Jakarta untuk mencari keadilan. Jadi dari pengakuan sementara dari Sineng ini, dia masih di bawah umur, sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya, dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan sikap tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Salah satunya yang menimpa santri Pondok Pesantren Dorokusumo, Pati, Jawa Tengah. Menak menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Rasa sedih dan prihatin mendalam disampaikan Menak atas kejadian yang mencoreng institusi pendidikan tersebut. Menak pun memastikan proses hukum akan dikawal hingga tuntas. Menak menegaskan bahwa pesantren seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi santri untuk menimba ilmu agama. Segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia harus dilawan. Menak juga mendukung penuh langkah aparat kepolisian untuk menjatuhkan sanksi hukum yang paling berat bagi pelaku. Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Salah satunya di pesantren Dorokusumo, Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kini publik menanti hukuman berat apa yang akan dijatuhkan kepada Asyari atas tindakan bejatnya terhadap para santriwati. Asyari saat ini ditahan di Mapolres Pati. Dia dijerat pasal berlapis yakni pasal 76E Jungto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Selain itu pasal 6 huruf C Jungto pasal 15 huruf E Undang-Undang 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Demikian headline iNews kali ini. Simak berita terkini dan terlengkap hanya di inews.id. Saya Kastolani Marsuki, sampai jumpa.